Kita akan coba lihat terlebih dahulu pemirsa saham-saham pilihan yang direkomendasikan oleh Bapak Mino untuk perdagangan hari ini. Dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda, tampaknya ITMG masih direkomendasikan buy pemirsa, supportnya di 22.750, resistennya di 23.100. UNTR juga masih direkomendasikan buy, supportnya di 23.250, resistennya di 23.650. Di luar dari pertambangan batubara, LPPF dan PTPP direkomendasikan buy on weakness, di mana support dan resisten masing-masing LPPF dan PTPP dapat Anda saksikan juga di layar televisi Anda. Pak Mino, tampaknya pertambangan batubara masih Anda rekomendasikan untuk perdagangan hari ini di tengah penguatan yang terjadi pada perdagangan di awal pekan, dan UNTR, batubara dan turunannya juga masih direkomendasikan. Pertimbangan dengan merekomendasikan ITMG, Pak Mino, kalau tidak salah pada penutupan sesi kedua pada perdagangan kemarin kenaikannya juga cukup signifikan, Pak. Masih ada ruang penguatan di sepanjang perdagangan hari ini? Ya, tadi ya saya bilang bahwa harga batubara saat ini kan berada di level 240 US dollar per ton, yaitu angka yang cukup tinggi ya. Jadi tentunya ini dampaknya akan sangat positif terhadap kinerja keuangan emiten ya. Salah satunya adalah ITMG. Dan ini membuat harga sahamnya ini diburu oleh investor ya, dan kemarin membuahkan kenaikan yang cukup signifikan. Jadi dengan penguatan kemarin dan sentimen harga yang masih cukup tinggi ya, saya pikir untuk ITMG dan UT masih ada peluang untuk mengalami kenaikan ya untuk perdagangan hari ini gitu. Baik, dengan kinerja yang sangat baik di 2021, Pak Mino, bagaimana Anda melihat momentum pembagian dividen? Apakah ini juga cukup besar dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya? Betul. Jadi pembagian dividen itu kan memakai laporan keuangan tahun sebelumnya ya. Misalnya tahun 2022, artinya dia akan pakai laporan keuangan tahun 2001 sebagai untuk pembagian dividen. Dan kita tahu tahun 2021 merupakan tahun yang di mana harga komoditas mengalami kenaikan cukup signifikan, dan salah satunya adalah batu bara, dan ini berimbas sangat positif terhadap laporan keuangannya gitu. Jadi dengan kinerja yang solid tersebut, tentunya potensi pembagian dividen di tahun ini itu akan cukup menarik gitu ya. Jadi ini menjadi salah satu katalis positif juga untuk emiten-emiten di sektor batubara gitu. Baik, selain dari batubara, dari retail Anda juga rekomendasikan LPPF. Apakah ini berkaitan juga dengan kebijakan pemerintah, Pak Mino? Tampaknya pengetatan tidak akan diberlakukan seperti pada waktu pandemi di tahun yang lalu ini, tampaknya, Pak Mino. Iya betul. Jadi memang perkembangan dari COVID sendiri ya di dalam negeri kan walaupun ada lonjakan kasus yang cukup tinggi ya, bahkan kemarin kan mendekati peak varian Delta yaitu di 55 ribuan, tapi tingkat keterisian rumah sakit itu masih di sekitaran 31% ya. Jadi ini mengindikasikan memang orang lebih cenderung untuk isolasi mandiri di rumah karena simptomnya tidak terlalu berat, dan ini juga berdampak pada pembatasan yang dilakukan oleh pemerintah ya, tidak seketat seperti yang dilakukan di masa varian Delta. Nah, ini tentunya menjadi sentimen yang cukup positif ya, salah satunya untuk emiten-emiten yang emiten-emiten retail ya. Jadi artinya kunjungan, walaupun ada lonjakan kasus, tapi kunjungan ke toko-toko pusat perbelanjaan itu tidak dibatasi seketat seperti sebelumnya gitu. Jadi ada harapan bahwa proses pemulihan kinerja itu masih akan terus berlanjut. Baik, support tadi di 3.900 dan resisten ada di 4.030. Kita beralih ke saham yang terakhir dari konstruksi, ada PTPP. Ini kalau kita flashback, Pak Mino, saham-saham konstruksi ini sudah mengalami koreksi yang cukup dalam, Pak Mino. Bahkan dari beberapa saham ini sudah berada di bawah level 1000-an. Analisis Anda, pertimbangannya untuk merekomendasikan PTPP, Pak Mino? Ya, untuk PTPP sendiri sebenarnya dalam beberapa waktu terakhir ya, itu sedikit boleh dibilang sudah menunjukkan adanya sedikit pola pembalikan tren ya, dari bearish menjadi bullish, walaupun hari kemarin ada koreksi, tapi itu justru kalau menurut saya bisa dimanfaatkan untuk buy on weakness. Nah, terlepas dari itu, dari sisi sentimen tadi, ini kan kalau untuk kontrak-kontrak BUMN karya ya, itu berasal dari APBN. Nah, ketika
kondisi COVID ini bisa terkendali, bahkan harapannya nanti akan berakhir di awal Maret, ini tentunya fokus pemerintah juga akan kembali ke infrastruktur. Nah, ini akan menjadi katalis yang cukup positif ya untuk emiten-emiten di sektor konstruksi gitu, Mas. Baik, dibandingkan dengan posisi teknikal untuk BUMN konstruksi lainnya, apakah PTPP memang jauh lebih menarik, Pak, sehingga PTPP lebih direkomendasikan di saham pilihan kali ini, Pak Mino? Iya, betul. Salah satunya itu, Mas. Karena memang untuk rekomendasi ini sendiri, selain dari kita ngelihatnya dari sisi fundamental ya, kita juga ngelihatnya dari sisi teknikalnya juga gitu. Baik, 4 saham pilihan yang direkomendasikan dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Mino, sambil menunggu posisi pembukaan, tinggal beberapa menit lagi, saya akan coba singgung dari perbankan. Pak Mino, tampaknya asing masih terus masuk meskipun indeks harga saham gabungan mengalami koreksi cukup dalam pada perdagangan kemarin. Halo Pak Mino. Sorry. Gimana Mas tadi? Ya, untuk perbankan Pak, meskipun indeks harga saham gabungan mengalami koreksi cukup dalam, asing tampaknya masih tetap masuk ke dalam perbankan big cap, Pak Mino. Karena memang untuk perbankan ini, kenapa asing masuk? Pertama dari beberapa sinyal ya, bahwa dari sisi penyaluran kredit sudah mulai tumbuh, kemudian kinerja keuangannya juga kemarin di sepanjang tahun 2021 itu mengalami kenaikan yang cukup solid. Jadi itu menjadi salah satu pemicu kenapa asing masuk di sektor ini gitu, Mas. Baik, prospeknya masih cukup menjanjikan begitu. Pak Mino, aktivitas perdagangan di sesi pertama sudah dibuka. Indeks harga saham gabungan tampaknya dibuka di zona hijau, menguat di 0,18% di 6.746,359, dan kita sama-sama berharap indeks harga saham gabungan tetap melaju di zona hijau di sepanjang perdagangan hari ini. Pak Mino, sayang sekali waktu kita cukup terbatas. Terima kasih sudah bergabung bersama kami. Semoga kita bahas dan Anda rekomendasikan bisa menjadi referensi, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada tangan para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Mino, terima kasih, sehat selalu Pak.